Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Di mana pada video kali ini, aku akan membahas kisah tentang seorang sopir ekspedisi yang melawan beberapa bajing loncat dengan ilmu kebal di jalanan. Dan tanpa banyak basa-basi, dengarkan cerita ini. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat cepat, membuat beberapa sosial media tumbuh pesat, begitu juga dengan penjualan barang melalui online, yang membuat pengiriman barang melalui truk ekspedisi sangatlah banyak. Untuk melakukan pengiriman dari kota A ke kota B, termasuk di jalan lingkaran selatan menuju pelabuhan Ciwandan Cilegon, beberapa truk begitu sangat banyak untuk menggunakan jalur itu. Kemacetan semakin parah. Saking parahnya membuat para pengemudi truk ekspedisi kini mendapat sebuah permasalahan besar, yakni beberapa dari antara mereka menjadi korban perampasan barang oleh bajing loncat. Hal ini sudah diketahui oleh beberapa pengemudi, sebab peristiwa ini dilihat oleh rekan sopir yang berada di belakang saat para pelaku melakukan aksinya itu. Dan sementara itu, beberapa terpal truk sudah dirusak dan juga beberapa dus juga sudah hilang. Nasib naas para pengemudi yang mengalami peristiwa itu harus mengganti barang-barang yang telah hilang. Selain kehilangan barang, para sopir truk yang menjadi korban bajing loncat itu harus mengganti barang bawaan yang hilang dengan uang pribadi mereka, yang mengakibatkan kerugian dari beberapa sopir yang mengalami peristiwa tersebut. Namun berbicara tentang pengiriman truk ekspedisi, ada sebuah cerita yang sangat menghebohkan di mana peristiwa ini juga dialami oleh seorang sopir truk ekspedisi yang hendak menjalankan pekerjaannya dengan mengirimkan beberapa barang berupa paket untuk dibawa ke kota tujuan. Nama sopir itu adalah Julu Wisesa, atau yang sering disapa dengan Bang Julu. Beliau sudah sangat berpengalaman dalam bidang pengantaran barang, dan ia juga sudah bekerja selama 10 tahun. Jadi, seluk-beluk jalanan pun ia sudah kenali. Begitu juga ia sudah banyak mengenali beberapa sopir ekspedisi lainnya, yang membuat Bang Julu terkenal di kalangan pekerjaannya itu. Siang malam pun ia hadapi, tanpa sedikit pun rasa lelah ia alami. Lantaran Bang Julu sudah terbiasa melakukan pekerjaannya tersebut. Namun di tengah kesibukannya dalam melakukan pekerjaannya itu, Bang Julu sering mendapatkan kabar dari teman-temannya bahwa banyaknya bajing loncat atau pencuri yang sering melakukan pencopetan barang di belakang truk saat di jalanan, apalagi di jalanan yang sangat sepi. Bang Julu pun diminta untuk hati-hati oleh teman-temannya itu, sebab beberapa temannya tersebut sudah ada menjadi korban, hingga mengharuskan ia berhenti untuk bekerja sebagai sopir ekspedisi. Di tengah hangatnya perbincangan tentang bajing loncat tentu membuat Bang Julu penasaran. Ia juga mengatakan terhadap kerabatnya bahwa ia belum pernah mengalami kejadian buruk yang menimpa teman-temannya itu. Dari banyaknya penuturan mereka bahwa para bajing loncat itu sangatlah cerdik melakukan aksinya. Dan salah satu temannya yang bernama Ujang sudah berhenti menjadi sopir ekspedisi saat beberapa bulan yang lalu, karena masalah yang tidak bisa ia pungkiri dan harus berakhir di tangan para bajing loncat. Namun dari penuturan Ujang, ia tidak sendirian pada saat itu. Ia juga ditemani oleh temannya saat ia harus berhadapan langsung dengan pelaku bajing loncat. Pada awalnya ia akan mengantarkan beberapa barang berupa paket ke daerah Cilegon. Namun nasib naas menimpa Ujang. Ia merasa bahwa sedang dibuntuti oleh beberapa orang, sebab ia sebelumnya mengetahui mereka dari kaca spion truk saat Ujang dan kerabatnya melewati jalanan yang terbilang sepi. Saat itulah mereka melakukan aksinya, yang mengakibatkan ia harus turun tangan dan melawan mereka. Namun mereka melakukan aksinya tidak hanya sendirian, melainkan berbanyak. Ada juga yang sampai berjumlah 6 orang. Dan tepat saat Ujang melawan mereka, pada akhirnya jumlah mereka berbanyak, sebab mereka menggunakan sebuah strategi guna untuk melakukan tindakan itu. Mereka disusul oleh beberapa temannya. Karena merasa terdesak, Ujang dan kerabatnya mau tidak mau harus melawan mereka, yang mengharuskan Ujang dan kerabatnya itu babak belur dan nyaris terkena bacok sebab di antara mereka membawa sajam. Saat di jalan sepi itu, Ujang dan kerabatnya babak belur. Dengan menggunakan linggis, para bajing loncat dengan sangat mudah membuka pintu belakang truk yang terkunci dengan gembok. Hingga gembok pun sudah mereka rusakkan. Ujang dan kerabatnya harus kehilangan beberapa barang yang akan mereka kirim di truk tersebut.
Ia berdua tidak bisa berkata apa-apa, sebab ia dan kerabatnya sudah dilumpuhkan oleh kawanan bajing loncat tersebut. Saat mereka sudah banyak dapat merampas barang yang terdapat di truk, mereka pun langsung pergi dan hanya menyisahkan Ujang dan juga kerabatnya yang tergeletak di tepi jalan. Saat itu pintu belakang truk masih terbuka. Tiada orang yang menolong mereka, sebab jalanan ya sangat sepi, yang mengharuskan mereka mulai beranjak perlahan-lahan dan mulai menghidupkan truknya lalu kembali ke pangkalan. Oleh sebab itu, Ujang dan kerabatnya tersebut diberhentikan oleh atasannya setelah mereka berdua mengadu maupun menceritakan peristiwa yang dialaminya. Atasannya pun tidak mau tahu dan mereka berdua pun dimintai uang untuk ganti rugi dari barang-barang yang telah lenyap yang dirampas oleh bajing loncat. Mendengarkan kejadian itu membuat Bang Julu harus kehilangan beberapa temannya dan hanya tersisa 6 orang dari antara mereka. Saat malam hari, Bang Julu ditugaskan mengirimkan beberapa barang untuk menggantikan posisi dari Ujang sementara waktu. Ia dimintai untuk datang pagi hari sekitaran jam 4 pagi. Namun atasannya itu tidak membiarkan Bang Julu sendirian, melainkan ia meminta Kang Ari untuk ikut serta mengirimkan beberapa barang menuju ke tempat transit hub Cilegon pada malam hari. Dan singkat cerita, saat keesokan harinya, Bang Julu sudah bertemu dengan Kang Ari saat pagi-pagi buta. Kemudian ia langsung bergegas mengirimkan barang-barang tersebut. Tiada jalan alternatif, mereka pun dengan beraninya menggunakan jalan yang rawan akan kejahatan. Pada saat itu mereka berdua melakukan kesepakatan, di mana Bang Julu meminta Kang Ari untuk menyopir truk terlebih dahulu. Namun jika Kang Ari sudah merasa lelah, barulah Bang Julu yang akan melanjutkan dan menggantikan menyopir truk itu. Singkat cerita, terlihat Bang Julu agak mengantuk pada pagi itu. Jalanan terlihat sepi, hanya ada sebuah mobil yang telah melaju meninggalkan truk mereka. Truk berjalan sangatlah lambat, namun saat Kang Ari melihat kaca spion kanan, terlihat ada 2 anak muda yang sedang mendekati truk mereka dari belakang. Dengan rasa cemas, Kang Ari pun tampak gugup saat berkendara. Ia sudah berpikir bahwa itu merupakan kawanan bajing loncat. Tanpa lama-lama, Kang Ari kemudian menginjak rem kaki secara mendadak, sehingga membuat para bajing itu terpental akibat dari truk yang mengerem secara mendadak. Sebab motor mereka terlalu dekat dengan belakang truk. Selain itu, Bang Julu pun bangun karena Kang Ari ini mengerem mendadak. Kang Ari kemudian memberitahu Bang Julu tentang apa yang terjadi. Kemudian karena takut barang yang ada di belakang lenyap, lalu Kang Ari maupun Bang Julu langsung turun dari truk. Di saat mereka berdua turun, mereka pun dihampiri oleh 2 orang pemuda yang membawa kayu di tangannya. Kang Ari tampak panik dan ia menuturkan bahwa para pria ini yang tadinya sedang membuntuti truk yang mereka gunakan ketika Bang Julu sedang tertidur. Bang Julu pun mundur dan meminta Kang Ari untuk masuk ke dalam truk segera mungkin, agar mereka berdua bisa segera kabur. Sebab waktu mereka sangatlah sedikit untuk menghadapi para kedua pria itu. Namun 2 orang pria itu pun mengejar Bang Julu dan mengancamnya saat Bang Julu hendak ingin masuk ke dalam truk. Dan dari sanalah, Bang Julu dan juga kedua pemuda itu nyaris bertengkar. Pemuda itu hendak menyerang Bang Julu dengan memukul bahu kanan Bang Julu dengan kayu yang ia gunakan. Namun Bang Julu pun tidak kenapa. Kang Ari yang melihat Bang Julu mulai dikeroyok langsung membantunya dan ikut menghadang para bajing itu. Beberapa pukulan sudah mengenai badan hingga kepala Bang Julu, namun Bang Julu tidaklah merasakan sakit dan juga luka-luka. Kang Ari sempat bingung melihatnya. Namun saat ia mencoba untuk menahan para bajing itu, salah satu dari bajing loncat itu memukul bagian rahang dari Kang Ari dengan kayu, yang mengakibatkan ia tersungkur di jalanan. Melihat temannya terkapar tanpa basa-basi, Bang Julu pun dengan cepat membalas serangan mereka dengan tangan kosong dan mulai mengajar mereka lalu mengenai beberapa titik terlarang yang membuat mereka nyaris tewas. Bang Julu seakan-akan mengamuk dan membalas semua serangan mereka secara membabi buta. Walaupun Bang Julu dikeroyok secara bersamaan oleh mereka, namun Bang Julu menunjukkan aksinya dengan mematahkan leher dari salah satu di antara mereka, termasuk tangan kanan mereka juga dipatahkan, sehingga membuat mereka tidak berdaya, dan terlihat tidak satu pun badan Bang Julu ini memar akibat dari serangan para bajing loncat itu. Ia tetap seperti biasanya,
Kemudian saat dua bajing itu sudah dilumpuhkan, lalu Bang Julu membangunkan Kang Ari yang tengah tergeletak di jalanan untuk diajak segera melanjutkan perjalanan mereka. Agar waktu tidak habis, Bang Julu langsung menggotong Kang Ari dan dibawa masuk ke dalam truk. Lalu Bang Julu langsung menggantikan Kang Ari untuk menyopir truk itu. Kemudian meninggalkan para kawanan bajing loncat tersebut yang sudah terkapar di jalanan. Hingga cerita pun selesai. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Kemudian jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.